Pernahkah kamu meminta sesuatu dari Tuhan, lalu menyesal ketika Dia memberikannya? Kadang, jawaban doa terbesar adalah saat Tuhan berkata tidak. Tapi Israel tidak menerima tidak. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan pun berkata, "Aku akan memberikan apa yang kalian minta." Tapi dengan permintaan itu, datanglah penderitaan yang panjang. Ada masa ketika bangsa Israel hanya tunduk kepada satu raja, raja di atas segala raja. Tidak ada tahta duniawi, tidak ada mahkota emas, tidak ada istana megah. Hanya awan kemuliaan yang melayang di atas kemah suci, tanda bahwa Allah sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Tapi, mereka ingin lebih. 1 Samuel 8 ayat 4-5 mencatat, "Maka berkumpullah semua tua-tua Israel, lalu berkata kepadanya, 'Angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain.'" Mereka tidak lagi ingin dipimpin oleh suara Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti bangsa lain. Mereka menginginkan sistem, bukan hubungan. Kekuasaan, bukan penyertaan. Samuel tersungkur. Hatinya remuk. Tapi Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 8 ayat 7, "Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bayangkan itu. Umat pilihan Allah menolaknya. Dan dalam kasih yang penuh kesedihan, Tuhan berkata, "Berikan apa yang mereka minta." Tuhan tak tinggal diam. Dia memperingatkan mereka melalui Samuel. "Raja akan mengambil anak-anakmu untuk berperang. Raja akan mengambil ladang dan anggurmu. Raja akan mengambil budak dan ternakmu. Sampai akhirnya, kalian akan menangis karena raja yang kalian pilih." Tapi meskipun telah diperingatkan, mereka tetap berkata, "Tidak, harus ada seorang raja atas kami." Maka Tuhan memberikan Saul. Gagah, tinggi, menarik. Tapi itu awal dari penderitaan yang panjang. Saul menjadi gila karena iri. Daud, raja yang besar, pun jatuh dalam dosa. Salomo, anaknya, memperkenalkan penyembahan berhala. Dan generasi demi generasi setelah itu, raja demi raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang Tuhan coba hindari, justru mereka alami. Seperti yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Tuhan memberikan umatnya apa yang mereka inginkan, agar mereka belajar dari hasil pilihan mereka. Terkadang, Tuhan berkata, "Ya, bukan karena itu yang terbaik, tapi karena itu yang kita paksa." Dia berikan. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bukankah kita pun sering meminta hal-hal yang bukan kehendaknya? Bukankah kita juga pernah berkata dalam hati, "Tuhan, berikan aku ini, meskipun aku tahu ini bukan yang Engkau kehendaki." Dan ketika Tuhan mengizinkannya, kita akhirnya sadar, keinginan kita tidak selalu membawa kebahagiaan. Tapi kisah ini tidak berakhir dalam kegagalan. Di tengah raja-raja yang gagal, muncul seorang raja yang berbeda. Dia tidak tinggal di istana, tapi lahir di kandang. Dia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Inilah raja yang tidak menuntut milikmu, tapi menyerahkan segalanya untukmu. Yesus, raja sejati yang tak pernah memaksa, tapi mengasihi. Apa yang sedang kita minta dari Tuhan hari ini? Apakah itu berdasarkan iman atau hanya keinginan? Biarlah kisah Israel menjadi pelajaran yang hidup, bahwa ketika kita meminta sesuatu di luar kehendaknya, Tuhan mungkin akan berkata ya. Tapi itu akan mengajari kita pelajaran yang menyakitkan. Mari datang pada Tuhan, bukan dengan daftar permintaan, tapi dengan hati yang berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi." Apakah kamu sedang menunggu jawaban doa? Berdoalah hari ini. "Tuhan, jika permintaanku akan menjauhkan aku dari-Mu, tolong jangan kabulkan." Like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus belajar melihat kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidup.